Pembacaan novel The Red-Haired Woman, Orhan Pamuk, terbitan Bentang Pustaka tahun 2016. Bagian 1 bab 2. Suatu hari sepulang sekolah, terbawa insting untuk melihat lemari dan laci-laci di kamar tidur orang tuaku, aku baru tahu kemeja dan semua barang ayah sudah tidak ada. Hanya bau tembakau dan minyak wanginya yang masih tercium di ruangan itu. Ibu dan aku tidak pernah berbicara tentang ayah, dan bayangan dirinya telah memudar dalam benakku. Ibu dan aku menjadi dekat, meskipun tetap saja ibu menganggap keputusanku untuk menjadi penulis sebagai lelucon. Pertama, aku harus memastikan diri diterima di universitas yang baik. Untuk mempersiapkan ujian penerimaan, aku harus menghasilkan cukup uang guna membayar biaya bimbingan belajar. Tetapi ibu tidak puas dengan bayaran yang kuterima dari penjual buku. Musim panas setelah aku naik kelas 2 SMA, kami pindah ke Istanbul ke Gebze. Kami akan tinggal dengan bibiku dari pihak ibu dan suaminya di Gebze sebagai tamu di rumah tambahan yang mereka bangun di taman. Suami bibi akan memberiku pekerjaan, dan aku berhitung jika setengah musim panas melakoni pekerjaan itu, pada akhir Juli aku bisa kembali bekerja di toko buku Denis di Besiktas sambil mengikuti bimbingan belajar. Tuan Denis tahu betapa sedihnya aku tidak bisa tinggal di Besiktas lagi. Dia bilang aku boleh bermalam di toko buku kapan saja aku mau. Suami bibi telah mengatur agar aku menjaga kebun buah ceri dan persiknya di daerah pinggir kota Gebze. Ketika aku melihat pos kerjaku, sebuah meja reot di bawah gazebo, itu berarti banyak waktu untuk duduk-duduk dan membaca. Namun aku salah. Saat itu musim buah ceri. Berbondong-bondong burung gagak yang bersuara keras dan berani berkerumun di atas pepohonan. Sedangkan gerombolan anak-anak dan pekerja konstruksi dari lokasi di samping tempat kami terus-terusan berusaha mencuri buah. Di taman di samping kebun buah, sebuah sumur sedang digali. Kadang-kadang aku ke sana untuk melihat penggali sumur bekerja dengan sekop dan beliungnya. Sementara dua asisten mengangkat dan menyingkirkan tanah yang telah digali oleh guru mereka. Kedua asisten itu mengengkol dua penggangan yang dikaitkan pada sebuah pengerek yang mengeluarkan bunyi kriat-kriut menarik. Sementara mereka mengangkut seember penuh tanah dan menuangkannya ke gerobak sorong. Asisten yang lebih muda, yang seumuran denganku, mengosongkan gerobak sorong, sementara asisten yang lebih tua dan lebih tinggi berteriak, "Awas, turun!" sambil mengirimkan embernya kembali ke bawah kepada si penggali sumur. Pada siang hari, penggali sumur itu jarang muncul. Kali pertama aku melihatnya, dia tengah menikmati istirahat makan siang dengan merokok. Dia bertubuh tinggi, langsing dan tampan, seperti ayahku. Namun tidak seperti ayah yang kalem dan ceria, penggali sumur itu pemarah. Dia sering menghardik para asistennya. Kukira mereka akan malu dilihat orang sedang dikata-katai.
Jadi aku pergi menjauhi sumur ketika si penggali muncul. Suatu hari pada pertengahan Juni, aku mendengar suara teriakan gembira dan tembakan-tembakan senjata dari arah mereka. Lalu aku ke sana untuk melihat. Air sudah keluar dari sumur. Ketika mendengar kabar baik itu, pemilik tanah, seorang pria dari Rize, datang untuk merayakan. Dan dengan gembira menembakkan senjatanya ke langit. Tercium bau bubuk mesiu di udara. Sesuai kebiasaan, pemilik tanah membagikan persenan dan hadiah kepada penggali sumur dan para asistennya. Sumur itu akan membantu berbagai proyek konstruksi yang telah direncanakan untuk tanahnya. Jaringan air kota belum sampai ke pinggiran kota Gebze. Aku tidak pernah mendengar penggali sumur itu berteriak kepada para asistennya beberapa hari kemudian. Kantong-kantong semen dan batang-batang besi berdatangan diangkut kereta yang ditarik kuda pada suatu siang. Penggali sumur itu mulai membuat tembok beton sebelum menutupnya dengan penutup dari logam. Aku lebih sering bersama para pekerja sekarang setelah mereka tampak senang. Suatu hari aku berjalan ke sumur sambil berpikir tidak ada orang di sana. Tuan Mahmud muncul dari pepohonan ceri dan zaitun, memegang suku cadang dari motor listrik yang dipasangnya untuk menghidupkan pompa. Kelihatannya kau ingin tahu tentang pekerjaan ini, anak muda. Begitu katanya. Aku ingat orang-orang di novel Jules Verne yang pernah dari satu ujung dunia dan muncul di sisi lain. Aku akan menggali sumur lain di pinggiran kota Kucuk Cekmece. Dua anak itu meninggalkanku. Apa ku ajak saja kau sebagai ganti mereka? Melihat aku ragu-ragu, dia menjelaskan bahwa jika bekerja dengan benar, seorang asisten penggali sumur bisa mendapatkan penghasilan 4 kali lebih banyak daripada pengawas kebun buah. Pekerjaan kami akan selesai dalam 10 hari, dan aku akan segera pulang. Aku tidak mengizinkan, kata ibu, ketika aku pulang malam itu. Kau tidak boleh jadi penggali sumur, kau akan kuliah. Akan tetapi saat itu bayangan akan mendapatkan uang dalam waktu singkat telah mengakar dalam benakku. Aku terus-menerus mengatakan kepadanya bahwa aku bisa mendapat penghasilan dalam waktu 2 minggu sebanyak yang bisa kudapatkan dari kebun buah paman selama 2 bulan. Jadi aku punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian masuk universitas, ikut bimbingan belajar, dan membaca semua buku yang ingin kubaca. Aku bahkan mengancam ibu yang kalau ibu larang, aku akan kabur, kataku. Kalau anak itu ingin bekerja keras dan mendapat penghasilan sendiri, jangan menghalanginya, kata suami bibi. Biar aku tanya orang-orang untuk mengetahui siapa penggali sumur itu. Suami bibi yang pengacara mengatur pertemuan di kantornya di balai kota dengan ibu dan penggali sumur itu. Tanpa kehadiranku, mereka bertiga setuju bahwa harus ada asisten satu lagi, dan hanya dia yang akan turun ke sumur sehingga aku tidak perlu melakukannya. Suami bibi memberitahu berapa upahku setiap hari. Aku memasukkan beberapa kemeja dan sepasang sepatu bersol karet yang biasa kupakai dalam pelajaran olahraga ke koper kecil tua milik ayah. Pada hari keberangkatanku, hujan turun.
Dan waktu untuk naik ke truk pickup yang akan membawaku ke lokasi kerja rasanya tidak datang-datang juga. Ibuku menangis beberapa kali ketika kami menunggu di wisma tamu yang terdiri atas satu ruangan dengan atap bocor itu. Apakah aku akan berubah pikiran? Pasti dia akan sangat merindukan aku. Kami memang miskin, tetapi aku tidak perlu sampai melakukan ini. Sambil memegangi koper kecil itu dan menunjukkan raut muka menantang seperti yang pernah kulihat di wajah ayah saat diadili, aku berjalan keluar rumah. Berkata kepada ibu dengan nada menggoda, "Jangan khawatir, aku tidak akan turun ke sumur." Pickup itu menunggu di halaman kosong belakang masjid lama yang tinggi. Tuan Mahmud dengan rokok di tangan memperhatikanku mendekat sambil tersenyum. Menilai pakaianku, cara berjalan, dan tasku, layaknya guru di sekolah. "Masuklah, waktunya kita pergi," katanya. Aku duduk di antara dia dan sopir yang dikirim Harry B, pedagang yang memesan pembuatan sumur. Kami berkendara selama 1 jam tanpa berbicara. Ketika kami menyeberangi jembatan Bosporus, aku memandang ke sebelah kiriku ke arah Istanbul, ke Kabataş High School, untuk mengetahui apakah aku bisa mengenali bangunan-bangunan di Beşiktaş. "Jangan khawatir, tidak akan lama," kata Tuan Mahmud. "Kau akan kembali tepat waktu untuk mengikuti bimbingan belajar." Aku senang ibu dan paman telah memberitahunya tentang kekhawatiranku. Itu membuatku merasa bisa mempercayai Tuan Mahmud. Begitu menyeberangi jembatan, kami terjebak kemacetan Istanbul, sehingga ketika kami tiba di luar kota, matahari sudah bersiap-siap tenggelam, membutakan kami dengan cahayanya yang membakar. Kukatakan kami meninggalkan kota, tetapi aku tidak ingin pembaca bingung. Pada masa itu penduduk Istanbul bukan 15 juta seperti sekarang, melainkan 5 juta. Begitu kami melewati tembok-tembok kota lama, rumah-rumah yang kami lihat makin jarang, makin kecil dan makin sederhana. Sementara di sana-sini kami bisa melihat pabrik-pabrik, pom bensin, dan hotel yang terpencil. Kami mengikuti jalur kereta api sebentar, membelok ketika kegelapan datang. Kami sudah melewati Danau Küçükçekmece. Aku melihat beberapa pohon cemara, kuburan, dinding-dinding beton, jalan-jalan kosong. Namun seringkali tak melihat apa-apa sama sekali. Dan tidak peduli sekeras apa aku berusaha, aku tetap tidak tahu di mana kami berada. Tampak kilau cahaya oranye dari jendela-jendela rumah tempat keluarga-keluarga sedang duduk untuk makan malam, juga pabrik-pabrik yang terang oleh lampu neon. Mobil kami berjalan naik ke bukit, petir menyambar di kejauhan menyinari langit, tetapi tampaknya tidak ada yang menerangi tanah-tanah sunyi yang kami lewati. Kadang-kadang seberkas cahaya misterius menunjukkan bentangan tak bertepi dan hamparan ladang kosong. Lanjutan bab 2, The Red Haired Woman, karya Orhan Pamuk. Kadang-kadang seberkas cahaya misterius menunjukkan bentangan tak bertepi dan dari hamparan ladang kosong. Bumi yang gersang dan tak berpenghuni, tetapi dalam sekejap aku tidak bisa melihat semua itu lagi dalam kegelapan. Akhirnya kami berhenti di suatu tempat di tengah kekosongan. Aku tidak bisa melihat lampu atau rumah, jadi kukira pickup tua itu mogok. "Bantu aku, mari kita turunkan ini," kata Tuan Mahmud. Ada balok-balok kayu, komponen-komponen mesin kerek, ember dan panci, peralatan dan perlengkapan yang dijejalkan ke kantong-kantong plastik yang kasar, dan 2 kasur yang diikat jadi satu dengan tali. Sopirnya bersiap pergi sambil berkata,
Semoga beruntung dan Tuhan bersama kalian. Ketika menyadari luasnya kegelapan yang melingkupi kami, aku menjadi gelisah. Tampak petir lagi di suatu tempat di kejauhan, tetapi langit di belakang kami terang dan bintang-bintang bersinar cemerlang. Lebih jauh lagi, lampu-lampu Istanbul memantul di awan bagaikan kabut kuning. Tanah masih lembab akibat hujan tadi dan ada beberapa petak basah. Kami mencari tempat yang kering di tengah hamparan luas itu dan membawa barang-barang ke sana. Tuan Mahmud mendirikan tenda kami dengan tiang-tiang kayu, namun dia tidak bisa melakukannya. Tali-tali yang harus ditarik dan pasak-pasak kecil yang harus ditanam ke dalam tanah tidak terlihat karena gelap. Kegelapan juga meliputi jiwaku yang ketakutan. "Tarik sini, jangan ke sana," Tuan Mahmud berteriak tanpa melihat. Kami mendengar dekut burung hantu. Aku bertanya-tanya dalam hati, apakah kami perlu mendirikan tenda karena hujan sudah berhenti? Tetapi aku menghormati keputusan Tuan Mahmud. Kain yang berat dan apak itu tidak bisa tetap di tempatnya, tapi terus tergulung dan bahkan membungkus tubuh kami seperti malam. Pada waktu kami berhasil mendirikan tenda dan membuka kasur, tengah malam sudah lama lewat. Awan hujan musim panas menyingkir dan berganti malam penuh bintang yang berkelap-kelip. Kerik-jangkrik di dekat situ menenangkan hatiku. Aku berbaring di salah satu kasur dan segera jatuh tertidur. Selamat malam. Orhan Pamuk, The Red Hair, halaman 8-15.